Zulkifli Hasan lahir dan dibesarkan dari keluarga petani di Lampung. Kehidupan pria yang akrab disapa Bang Zul ini bahkan cukup memprihatinkan. Sejak kecil, ia dididik bekerja keras dengan berjualan telur. Ketika remaja, ia pernah menjadi tukang cuci taksi hingga menjadi pedagang untuk membiayai hidupnya sehari-hari. Meski begitu, ia tidak pernah putus asa. Ini bahkan menjadi motivasi baginya untuk meraih kesuksesan. Zulkifli sempat menjadi pegawai negeri sipil, namun tidak lama kemudian ia beralih profesi menjadi wirausahawan dan menuai sukses. Ia pernah menjabat sebagai presiden direktur di beberapa perusahaan, salah satunya di PT Batin Eka Perkasa. Tidak hanya di situ, Zulkifli mencoba peruntungan di dunia politik. Dimulai dengan menjadi Ketua Lembaga Buruh Tani dan Nelayan PWM DKI pada tahun 2000 hingga 2005. Ia pun menjadi politisi Partai Amanat Nasional. Sejumlah jabatan struktural di partai pernah didudukinya. Antara lain Ketua Departemen Logistik PAN hingga Sekretaris Jenderal PAN tahun 2005 hingga 2010. Karir politiknya semakin bersinar saat dipercaya Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadi Menteri Kehutanan Republik Indonesia di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Tahun 2014 hingga 2019, Zulkifli Hasan mengemban amanah dengan menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Tadi teman-teman sekilas sudah diperkenalkan siapa Zulkifli Hasan. Dan saya kira juga teman-teman sudah mengikuti. Ya. Saya beberapa hari yang lalu diminta pikir-pikir sebetulnya apakah cocok itu ya menyampaikan dalam acara yang begitu penting seperti Inspirato. Apakah bisa menjadi bermanfaat atau menjadi inspirasi bagi teman-teman. Tetapi apakah tidak ada salahnya menurut saya kalau kita berbagi, yang bagus tentu diambil, yang tidak tentu ditinggalkan. Saya ingin tahu dulu kawan-kawan, ini ramai sekali ya. Saya terang di sini, kata teman-teman tadi tidak boleh terlalu maju, nanti sinarnya kurang cahaya. Jadi saya minta di lingkaran sini saja. Oleh karena itu saya ingin berkenalan. Yang kuning-kuning ini dari mana ya, seragam kuning ya? Politeknik Negeri Jakarta. Tepuk tangan dulu ya, Politeknik Negeri Jakarta. Yang depan yang pakai seragam Universitas Bung Karno, sering sekali saya dengar, katanya galak-galak ya. Saya bilang bukan galak tapi kritis. Ya tentu kalau mahasiswa diam-diam aja. Yang baju hijau? Muhammadiyah Jakarta, tepuk tangan dulu. Yang tadi yang belakang lagi yang biru-biru? Itu yang biru-biru, seragam biru-biru, jaket biru dari mana? Dari? Tepuk tangan dulu untuk kawan-kawan kita. Yang sebelah kanan? Belakang sekali? Islam 45 Bekasi, tepuk tangan dulu. Islam Bekasi. Dari datang kemari macet gak ya? Siang-siang sudah macet. Ya, itulah Jakarta ibu kota. Saudara-saudara, saya dari mana mulainya ya teman-teman? Tapi begini. Sekarang ini terbuka luas untuk siapapun, ya. Siapapun dia, apapun latar belakangnya, dari manapun sukunya, apapun agamanya, saat ini terbuka luas kita mau jadi apapun. Terpulang kepada daya juang kita masing-masing. Boleh anak desa, boleh orang kota. Pendek kata siapapun di negeri ini terbuka luas untuk menjadi apapun. Saudara bisa menjadi pengusaha besar, sukses. Saudara bisa menjadi eksekutif, bisa menjadi legislatif, bisa menjadi
tenaga ahli, apapun yang Anda cita-citakan terbuka luas untuk dicapai di zaman sekarang ini. Saya lihat teman-teman yang ada di sini jauh lebih beruntung daripada saya. Ya, tadi sudah diceritakan sekilas dari Fakultas Teknik ya, Negeri Jakarta, dari Universitas Bung Karno. Saya dulu kuliah S1 kira-kira selesai 9 tahun. Bahkan saya sempat lulus SMA tidak bisa langsung kuliah. Jadi kawan-kawan sebetulnya nasibnya jauh lebih baik daripada saya. Oleh karena itu kalau tadi ditayangkan saya pernah menjadi Menteri Kehutanan, sekarang Ketua MPR, Anda jauh lebih hebat daripada itu, Anda bisa capai. Sekali lagi terpulang kepada kita, terpulang kepada daya uang kita. Dulu ayah saya berpesan kepada saya, "Nak," katanya, "tanam mangga, dia akan berbuah mangga. Tanam durian akan berbuah durian. Tanam kebaikan akan berbuah kebaikan. Ya, tanam kerja keras tentu akan berbuah kesuksesan." Saya dari Zulkifli Hasan, anak desa. Anda beruntung di Jakarta, satu di Bekasi. Saya lahir di bawah Gunung Rajabasa, satu kabupaten terpencil dulu. Kalau sekarang sudah alhamdulillah agak maju. Lampung Selatan. Ya, saya berjalan kaki sekolah dasar 5 kilo, pergi pulang 5 kilo. Kalau sekarang sepatunya bagus-bagus, dulu saya pergi sekolah dasar nyeker, kalau sekarang sepatunya sudah keren, celana baju sudah keren, dulu nyeker pulang. Begitulah perjuangannya. Orang tua saya ingin agar anaknya seperti Buya Hamka. Pada waktu itu Buya Hamka luar biasa, terkenal sekali. Maka saya disekolahkanlah setelah lulus sekolah dasar, merantau lebih kurang hampir 100 kilometer jauhnya ke kota. Saya sekolah dulu namanya, kalau sekarang sudah nggak ada lagi, tapi dulu namanya Pendidikan Guru Agama. Jadi saya jebolan guru sebetulnya. Guru agama dulu 6 tahun sekolahnya, dibagi 3,5 tahun dan 3 tahun. Saudara, teman-teman, saya waktu itu 3,5 tahun sudah mengikuti, karena orang tua ingin anaknya seperti Buya Hamka. Selama 3,5 tahun itu sudah mengikuti pelajaran. Kalau mau ke sekolah itu sering bareng-bareng dengan teman-teman lainnya. Teman-teman saya waktu guru agama itu pakainya lengkap, yang kelihatan wajah saja. Jadi kalau mau pergi sekolah saya lihat kalau anak-anak SMA kok cantik-cantik ya. Karena pakai rok, pakai baju pendek. Waktu itu saya wah senang juga kalau punya teman-teman cantik-cantik. Maklum kan baru mulai remaja. Nah, saudara, singkat cerita saya lah pindah ke SMA. Untuk pindah SMA baru 1 bulan, 2 bulan kemudian, itu pun juga waktu di SMA itu saya masuk ikut tes baru 2 menit, 3 menit ya. Saya ikut pelajaran karena nggak ada pelajaran matematika di sekolah agama, tidak ada pelajaran ekonomi. Begitu saya tes, semua pelajaran itu saya tidak bisa, nggak mampu karena belum pernah belajar. Jadi berapa lama pun saya tunggu, toh saya akan tidak bisa jawab juga. Akhirnya saya jawab soal itu, "Pak Guru, mohon maaf saya tidak belajar matematika, saya tidak belajar ekonomi, maaf saya tidak bisa jawab." Saya setorkan soal saya. Wah, teman-teman saya luar biasa. Ini anak pintar sekali, baru 2 menit sudah bisa menjawab semuanya. Padahal sebetulnya saya tidak bisa menjawab itu. Singkat cerita, saudara, kalau tidak mencari jalan, nggak mungkin saya bisa diterima. Karena saya tidak bisa menjawab apa yang diuji pada saat itu. Timbullah pikiran, kalau begini harus jumpa dengan kepala sekolahnya, agar saya bisa diterima. Singkat cerita, saya jumpa dengan kepala sekolah, Pak Kepala Sekolah, Pak Gatot namanya, masih ingat sampai sekarang. "Wih, ada apa, Dik?" "Pak, saya ada perlu lapor sebentar. Saya ini orang dusun. Dari desa saya itu tidak ada yang sekolah di sini, tidak ada satupun kecuali saya. Jadi Bapak tolong saya, jangan sampai saya tidak diterima.
Kalau saya tidak terima, Bapak mengecewakan begitu banyak orang dusun, orang kecamatan saya. Oh begitu, Dik. Singkat cerita, begitu pengumuman, alhamdulillah saya lulus pada waktu itu, saudara. Tapi kegembiraan tidak lama, baru 1-2 bulan, orang tua saya tahu, marah besar. Karena marah besar itulah saya lari ke Jakarta. Jadi tidak seberuntung kawan-kawan. Baru 2 bulan saya pindah ke Jakarta, doa seorang ibu saya mendukung penuh. Ah, ini nak, kamu berangkat, ayah kamu marah, ini mas-masan, bawa semua, jam, kalung, ya, cincin, buat modal kamu bekal sekolah Jakarta. Jangan pulang kalau belum berhasil. Itu mak saya, kalau di Lampung, ibu itu disebutnya mak. Merantaulah ke Jakarta, pendek cerita, baru 3 bulan, 4 bulan, ayah saya juga datang. Dia tahu tekad sudah bulat, begini saja kata ayah saya. Kamu kalau bisa Zul, masuk dulu SMA itu ada IPA dan IPS kan? Kalau bisa masuk IPA, kemudian kamu juara kelas, boleh terus. Tapi kalau kamu tidak bisa masuk IPA dan tidak bisa juara kelas, kamu kembali ke kampung dan masuk sekolah PGA agar seperti Buya Hamka. Oh jadi, saudara-saudara, di mana ada keinginan, saya kira di mana ada kesungguhan, di situ akan kita dapatkan apa yang kita inginkan. Saya belajar sungguh-sungguh, singkat cerita, masuklah pembagian rapor, ayah saya datang, saya ditunggu, diumumkan, juara 1 disebut, juara 2 disebut, juara 3 disebut, nama saya tidak ada. Ayah saya lihat udah senyum-senyum, penuh kegembiraan, awas kamu rasakan, kembali lagi. Jadilah ustadz kamu, kira-kira begitulah. Nah saudara-saudara, begitu terakhir pengumuman oleh guru, ternyata saya tidak juara 1, tidak juara 2, tidak juara 3, tapi juara umum satu sekolahan. Nah, boleh tepuk tangan. Nah. Ya. Selesai cerita masa SMA. Ya. Saya termasuk bukan ngalem, tapi karena kesungguhan termasuk murid yang bagus nilainya. Tapi nasib bisa saja berbeda. Teman-teman saya satu angkatan itu banyak sekali yang diterima, ada yang di ITB, ada yang di UI, begitu kelas 3 selesai. Saya termasuk yang tidak lulus. Saya mendaftar pada waktu itu di Universitas Indonesia jurusan Fakultas Kedokteran. Saya tiap lewat mau ke Senen tuh, lewat depan UI, nanti saya mau kuliah di sini. Keren sekali nih kampus. Ya kan? Salemba, apalagi kalau kedokteran. Saya selalu kalau lewat saya berhenti dulu lihat gitu ya. Nanti saya sekolah di sini. Cita-cita. Tapi garis tangan berbeda yang kita dapatkan. Teman-teman saya ada terima di UI, ada yang di ITB, ada di Gajah Mada, saya tidak. Tidak satu pun dulu namanya itu ujian Sipenmaru, nggak tahu sekarang. Ya, Sipenmaru sekarang apa namanya saya nggak tahu. Saya termasuk yang tidak lulus, tidak di UI, tidak di ITB, tidak di Gajah Mada. Padahal termasuk murid yang pintar. Nah rupanya teman-teman saya itu ikut les mereka. Saya tidak, karena merasa udah bisa kan, percaya diri, nggak usah ikut, masa ikut les lagi. Udah juara kelas kok ikut les. Rupanya ikut les itu penting untuk melatih soal-soal. Disitulah saudara-saudara saya kecewa sebentar, tapi saya percaya tidak diterima di UI, tidak terima di ITB, tidak terima Gajah Mada bukan akhir segalanya. Tentu Tuhan punya rencana lain untuk saya. Saya melamar pegawai negeri, tadi disinggung sedikit tadi, lamar pegawai negeri, ramai sekali pada waktu di Kementerian Pertanian, tesnya macam-macam, singkat cerita saya termasuk yang lulus. Tak lulus, kita mesti tanda tangan, bersedia ditempatkan kerja dimanapun di seluruh Indonesia. Dilatihlah saya di Ciawi, di Bogor, ya. Capak itu calon pegawai. Honornya pada waktu itu Rp30.000. Capak, saudara-saudara, saya di situ dididik bagaimana menernakkan ikan, mas, ikan mujair, ya. Bagaimana cara bertani dan seterusnya. Kira-kira masuk hari ke-5, hari ke-6 saya berpikir,
Kalau cuma miara ikan, cuma bertani, kenapa saya nggak pulang kampung saja? Kenapa masih jauh-jauh? Pada waktu itu saya ingin sekali punya mobil PW Kodok. Tahu kenapa? Tahu nggak? Saya punya PW Kodok, pacarnya banyak. Saya pernah diajak, namanya Joko. Mas Joko, saya bisi-bisi, ini kok bukan yang kemarin. Beres, bos, ada lagi. Kalau melihat tampilan masih besok gabung lagi sama saya. Jadi pacarnya banyak. Sehingga saya punya tekad nanti kalau lulus sekolah pengen punya mobil PW Kodok. Lah ini diterima di Ponegiri, capek calon pegawai honor 30.000. Saya waktu itu udah merokok. 30.000 itu beli rokok saja habis 1 bulan. Jadi 5 hari di Ciawi Bogor itu orang teman-teman saya senang sekali. Sudah terima pegawai negeri, wah hidup aman, sentosa, ya, udah ada kepastian. Saya tidak, saya gelisah. Hari ke-7 saya putuskan saya berhenti. Hari ke-8 saya dikasih kopor-kopor, saya masuk, semua berangkat, pergi. Teman-teman saya bilang, wah si Jul tuh stres, dia gila dia, katanya agak gila. Pendek cerita saudara, saya berhenti, padahal pegawai negeri itu idaman semua orang. Karena saya merasa kalau saya di sini, apa bedanya saya pulang kampung jadi petani. Kata ayah saya, nak kamu kalau jadi macan, jangan jadi ngekor orang. Jangan tanggung-tanggung. Berani ya berani sekalian. Kalau tidak ya sudah, kembali ke kampung saja. Berarti bingunglah saudara, apalagi yang mesti dijalani, ya. Kuliah belum lulus, pegawai negeri 30.000 aman, tapi harapannya ke depannya seperti apa belum jelas. Sudah saya putuskan saya berhenti kembali. Ada seorang teman mengajak saya bekerja. Saya ikut beberapa hari bekerja, tapi saya hitung-hitung. Saya kerja ikut dia, saya hitung-hitung saya bisa menghasilkan puluhan kali lebih banyak. Saya dapatnya mungkin 1%, 2%. Menghasilkan lebih banyak. Kalau gitu kenapa saya enggak sendiri? Kenapa mesti ikut orang? Gitu. Akhirnya singkat cerita, kuliah tidak diterima, mulailah tadi disampaikan juga belajar wirausaha, saudara. Saya jualan satu produk, ya. Satu barang itu kalau harganya kalau sekarang misalnya 100.000, saya bisa dapat untung 30.000. Nah, saya coba waktu itu seorang anak muda lulusan SMA yang pegawai negeri terus berhenti. Saya di kos-kosan saya masih punya kos-kosan masih 1 tahun. Saya kasih gambar. Kalau memang ini cocok buat saya akan lanjut. Kalau tidak, saya mau merantau ke luar negeri. Kalau berhasil lanjut, ya. Saya bikin 3 bulan pertama, saya mengerjakan ini harus bisa untuk hidup saya 1 tahun. Tidak pantas lagi lulus SMA, saya masih minta sama bapak saya. Malu. Tuhan sudah berikan saya badan yang kuat, pikiran yang bagus, masa saya masih minta lagi sama orang tua yang ada di kampung. Saya harus bisa mandiri. 3 bulan hidup setahun, 3 bulan kedua saya harus cari uang untuk bayar kuliah. Kalau teman-teman mungkin uang kuliahnya sudah lancar, saya dulu harus banting tulang. 3 bulan kedua nyari uang untuk bayar kuliah. 3 bulan ketiga, ya saya karena tadi pengen punya PW Kodok, ya 3 bulan ketiga saya harus punya uang untuk beli mobil. 3 bulan keempat saya harus punya modal untuk usaha. Kalau 4 ini bisa saya lewati dalam 1 tahun, saya terus. Kalau tidak, saya berhenti, saya mau pergi ke luar negeri. Alhamdulillah saudara, hari pertama saya jualan, tuh laku 3. Jadi kalau 3 kali 30.000 berapa? Tadi kalau pegawai negeri 1 bulan berapa dapat saya? Jadi saya 3 bulan kerja cuma 1 hari. Saya hitung-hitung ini cocok buat saya. Tergantung kepada saya, bukan tergantung kepada orang. Kalau saya rajin, kalau saya kerja keras, uang saya banyak. Saya tidak menggantungkan hidup saya kepada pihak lain, tapi saya menggantungkan kepada saya. Wah ini cocok buat saya. Pendek cerita saudara, 3 bulan pertama
saya sudah dapat uang untuk 1 tahun hidup, saya sudah dapat uang untuk bayar kuliah, saya sudah waktu itu 3 bulan belum bisa beli mobil, tapi sudah beli motor. Sudah gaya. Super Cup dulu. Super Cup 70 cc. 70 cc atau apa? Ya, harganya kira-kira 500 sampai 600 ribu. 3 bulan kedua uang saya sudah banyak, modal sudah banyak. Pendek cerita, sampai 1 tahun pertama sudah punya mobil, sudah punya biaya buat hidup, sudah punya modal buat berusaha. Berkembanglah saudara-saudara. Berkembang, saya waktu itu tahun kedua sudah punya cabang, ada di Bandung, ada di mana-mana. Pendek cerita sudah kemana-mana. Pesat sekali. Tahun kedua, tahun 83 kalau nggak salah, 1 tahun setelah lulus SMA, 2 tahun setelah lulus SMA, anak muda seperti saya sudah punya pendapatan kira-kira 50 juta rupiah per bulan pada waktu itu. Ada itu, ya. Anak kampung, anak dusun, ya. Tidak seberuntung teman-teman yang ada di sini. 50 juta itu kira-kira kalau sekarang pada waktu itu dolar itu masih 400 rupiah. Ya. 86 tahun 86 dolar itu baru naik kenop. Kenop itu ada kebijakan November baru jadi 600 rupiah per 1 dolar. Nah, zaman saya itu masih kira-kira 400, di bawah 500 rupiah 1 dolar. Saya punya penghasilan anak muda baru 1 tahun, 2 tahun lulus SMA sudah 50 juta. Mobil saya sudah banyak. Tidak cuma kodok, macam-macam ada. Ada Tab GT dan lain-lain sebagainya. Pokoknya anak muda ada keren. Tapi pacarnya nggak banyak. Nah itu. Bahkan belum punya pada waktu itu. Kalau belum punya bohong deh. Baru punya 1. Baru ya. Terus berkembang. Tahun berikutnya saya sekolah. Saudara. Jadi kalau kita sungguh-sungguh. Ya, ayah saya juga dulu bilang. Nak, kamu lahir itu sudah pemenang. Kamu waktu lahir itu sudah mengalahkan saudara kamu begitu banyak. Kamu punya potensi yang besar terpulang kepada kamu. Kalau kamu sungguh-sungguh, insya Allah apapun cita-citamu bisa kamu kejar. Jadi saya modalnya modal semangat, modal keyakinan, modal kepercayaan apa yang selalu diingatkan oleh orang tua. Selesai. Tahun berikut saya sekolah, kuliah, tapi kuliah saya 9 tahun. 3 tahun lulus sarjana muda, sarjananya itu 4 tahun atau 5 tahun. Karena kalau teman-teman mungkin kuliah utama, kalau saya waktu itu bisnis sambil kuliah. Jadi kuliahnya sambilan, sehingga kuliahnya lama baru berakhir. Terus berkembang, biasa seorang usaha itu kadang-kadang ada majunya, ada jatuhnya, biasa. Cuman saya pegang lagi nasihat dari orang tua, ayah saya bilang, nak kamu dalam hidup jangan mengambil hak orang. Kalau kamu mengambil hak orang, percayalah hak kamu tidak akan bertambah. Kalau kamu mengambil hak orang lain, kamu pikirannya tidak kreatif. Pikiran-pikiran cemerlang akan menjadi hilang. Kalau kamu suka mengambil hak orang lain, malah kamu akan mundur. Hak kamu yang banyak malah akan bertambah hilang. Tetapi kalau kamu punya hak yang diambil orang lain, percayalah rezeki kamu akan bertambah banyak. Rezeki tidak akan ketukar. Jadi berbuat baiklah. Coba tangan saya dipegang. Sakit nggak? Sakit. Kalau kamu sakit dicubit, jangan nyubit orang. Berbuat baiklah, maka kamu akan dapat kebaikan. Batu jatuh bangun, biasa. Saya pernah habis-habisan pada tahun berapa itu ya? Tahun 80-an akhir. Dulu pada ada namanya SDSB itu. SDSB zamannya Pak Sudomo dulu. Itu semua agen-agen nggak bayar, saya bangkrut, habis. Karena barang-barang yang kita dagang nggak dibayar. Saya ingat pesan orang tua saya, kalau kamu mengambil hak orang, kamu akan bangkrut. Kalau kamu yang diambil orang, rezekimu akan bertambah banyak. Terus pelan-pelan. Tidak lama 1 tahun berlipat-lipat. Singkat cerita, pada tahun 98, saya kira kita semua masih ingat tahun 98? Apa yang terjadi? Peristiwa masih sudah toh? Usia berapa waktu itu? Waduh, baru 1 tahun. Ya.
Baru 1 tahun ya. 98 gini. Tapi kan baca-baca kan? Ya. 98 teman-teman, itu zaman luar biasa. Hampir seluruh orang ambil uang dari bank. Tidak ada satupun yang setor ya. Karena terjadi kerusuhan di mana-mana. Saya pada tahun 98 itu punya perusahaan kira-kira 100-an lah pegawai saya. 100-an. Nah teman-teman saya itu karena dagangan saya modelnya household itu barang-barang keperluan rumah tangga. Banyak sekali teman-teman saya yang suku Tionghoa. Zaman kerusuhan itu banyak teman-teman saya yang pergi. Mengamankan masing-masing, khawatir masa depannya. Semua orang pada waktu itu pikirannya gelap. Seperti dunia akan berakhir. Kerusuhan di mana-mana. Politik tidak pasti, Pak Harto pada waktu itu mundur dan seterusnya. Bahkan pengamat mengatakan, diramalkan Indonesia tidak akan utuh lagi. Akan terjadi seperti Uni Soviet. Semua ramalan ternyata tidak terbukti. Saya pada waktu itu, teman-teman, malah sebaliknya. Jadi apa yang kita dapat sebetulnya tergantung apa yang kita pikir. Situasi yang teramat buruk itu, buat saya itu jadi satu peluang yang besar. 98 itulah saya mendapat keuntungan terbesar selama saya menjadi seorang pengusaha. 98. Karena teman-teman semua saya pergi, barang-barangnya dijual murah. Saya yang beli. Dolar dari 2.300 kan jadi 10.000. Teman-teman saya yang pergi ke luar negeri, yang penting barangnya cepat laku. Ada bahan baku saya beli dengan hitungan 2.300 kan. Hitungan $1 2.300, saya beli semua. Yang barang setengah jadi saya beli juga. Bahan baku saya beli juga. Pendek kata banyak sekali, ada yang saya stok di tempat saya, ada yang saya titip di pabriknya mereka masing-masing. Orang pergi tidak berusaha, saya malah beli hampir semuanya. Saya percaya bahwa Indonesia akan tetap utuh. Saya punya keyakinan. Indonesia, Tuhan sayang kepada Indonesia. Kalau kita punya uang, taruh di bank, bunganya 70%. Bunganya 70%. Pada waktu itulah saya, karena saya percaya orang tetap akan perlu masak. Orang perlu kehidupannya berjalan, walaupun situasi sulit. Kalau semua tidak ada yang berusaha, ada saya. Waduh luar biasa singkat cerita. Tahun 98, 99 untung saya itu luar biasa. Kalau dihitung rupiah mungkin di atas 100 miliar. Boleh tepuk tangan. Jadi saudara itu situasi buruk terpulang kepada kita cara memandangnya. Saya pada waktu itu memandang itu jadi peluang betulan. Ya. Saya tidak pernah sekolah kehutanan, saya tidak pernah belajar politik. Karena waktu 5 menit lagi saya agak cepat aja. Untung diingatkan, kalau udah cerita ini kan asik ya, lupa. Nah, tahun 98 itu juga berbarengan, waktu itu ramai reformasi, saya bilang sama istri saya, ini uang kita sudah banyak, anak 4. Lebih dari cukup. Boleh nggak kita mulai mengabdi untuk rakyat? Saya tidak pernah belajar politik, udah ikut, silahkan kata istri saya. Oke, kita amal soleh, kita dari orang susah, sekarang ekonomi lumayan, kenapa salahnya kalau kita berbagi kepada yang lain? Mulailah belajar, masuk partai politik, bekerja, ikhlas saja. Saya ditanya dulu, saya ikut Pak Amin, Zul kalau saya jadi presiden kamu jadi apa? Oh enggak pengen jadi apa-apa Pak. Saya ingin Bapak majukan negeri ini, kalau negeri ini maju, dagangan pabrik saya laku. Oh gitu aja, iya udah. Terus bekerja ikhlas, bekerja sungguh-sungguh, setiap bidang saya tidak ada yang separuh-separuh, nyemplung habis-habisan, kerja habis-habisan. Oleh karena itu saudara, mungkin karena itu yang tidak dicita-citakan pada kabinet Pak SBY, saya diangkat menjadi Menteri Kehutanan. Padahal tidak pernah sekolah jadi Menteri Kehutanan. Alhamdulillah saya kira juga relatif berhasil, sukses. Terakhir, tidak pernah baca buku politik, tidak pernah punya latar belakang politik, tapi kalau ada kesungguhan, di situ ada jalan.
Pada waktu MPR juga begitu, saya tidak pernah cita-cita menjadi ketua MPR. Saya diminta menjadi calon wakil ketua DPR, saya bilang enggak usah, yang lain saja. Karena waktu itu ada kesepakatan agar saya diminta untuk memimpin partai politik. Saya bilang masa jadi pimpinan DPR, enggak usah. Setelah benar Zul, oke, enggak jadi. Enggak tahu cerita bagaimana, saya malah diminta jam 9 pemilihan, jam 7 saya diminta maju menjadi ketua MPR. Saya bilang enggak, saya tidak bersedia, silahkan yang lain saja. Nah pada waktu itu beberapa pimpinan partai politik minta, kalau Zulkifli Hasan tidak akan menang. Kemungkinan menang cuma dia. Karena temannya banyak, pengalamannya ini. Maka saya katakan hidup itu misteri. Berbuat saja baik, sungguh-sungguh, lainnya akan datang. Rezeki tidak akan bertukar. Karena dipaksa oleh berbagai kalangan, saya bilang bismillah, saya maju. Saudara tahu, saya kira mengikuti, saya dipilih menjadi ketua MPR dengan selisih suara 17. Ya, 17. Habis itu maju lagi, diminta oleh teman-teman tuh, ada teman saya nih, Bara Hasibuan, untuk jadi ketua partai. Saya bilang bagaimana? Ya, saya juga politiknya juga baru dan seterusnya, bersaing dengan kawan sendiri, teman saya, ya bertarung juga. Akhirnya juga menang cuma 6 suara. 6 suara, boleh tepuk tangan saya kira. Ya, 6 suara. Pendek cerita teman-teman, Anda bisa jadi apapun. Karena waktu saya 5 menit lagi. Bisa jadi apapun, apalagi di zaman sekarang ini. Apapun sukunya, agama, kemiskinan, tidak diterima di perguruan tinggi, bukan alasan untuk kita tidak maju. Kuliah 10 tahun nggak selesai, bukan alasan Anda tidak menjadi orang berhasil. Jadi sekali lagi, apapun, siapapun, apapun backgroundnya, keluarganya boleh miskin, boleh nggak kaya, boleh kaya, sekolahnya boleh juara, boleh tidak juara, ya, gantungkan cita-cita setinggi langit. Anda bisa jadi apapun, sekali lagi terpulang kepada saudara sendiri. Manusia lahir, kita lahir, ini kawan-kawan, sudah menjadi pemenang, mengalahkan saudara-saudaranya lain, ya. Anda bisa melakukan apapun asal sungguh-sungguh, fokus sungguh-sungguh, dan Anda, teman-teman, bisa juga menjadi apapun, lebih daripada apa yang saya dapatkan. Anak dusun, lahir di bawah gunung di bawah kaki Gunung Rajabasa, sekolahnya 9 tahun baru sarjana, tidak punya modal apa-apa, toh bisa menjadi ketua MPR, bisa menjadi menteri kehutanan, bisa menjadi anggota DPR, dan juga bisa jadi ketua partai. Saya percaya dengan kesungguhan, ya, Anda yang di ruangan ini bisa menjadi apapun. Terima kasih. Selamat siang. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.